tiba giliran kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya harus berucap syukur. Yang kedua, saya harus berucap syukur. Dan yang ketiga, saya harap kita semua berucap syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu perjalanan yang jauh itu tidak terlepas dengan pengalaman dari indera kita. Mata kita, pendengaran kita, perasa kita itu akan terhanyut dalam kelamaan itu. Kami sampaikan di tim kami, sesuai instruksi, tanpa suara kami berjalan, ya, untuk coba mempertajam bahasa kami dengan bahasa alam. Sesampai di lokasi, kami berpencar, ya, dari tim kecil, tim muda, tim tua yang gesit, ya, semua ini, ya. Udah, jadi dalam kondisi itu kami berada di posisi yang berbeda, ya. Si kecil Ibu Baya agak di atas tadi, Ibu Dani saya bilang jangan terlalu ke bawah, susah naiknya. Nah, anak muda agak di bawah sedikit dan saya yang paling di bawah, ya. Sembari di perjalanan kami mampir untuk coba berjalan sambil mendengar pembicaraan mereka bahwa itu tadi kata syukur. Ya. Sempat tim kami, Ibu Baya menangis meneteskan air mata. Ya. Di Bu Darmi juga sempat bersedih. Ya. Tapi di kesedihan itu yang terucap adalah rasa syukur. Saya bersyukur aja. Tapi ada air mata yang keluar. Saya bilang itu adalah surga. Surga kebahagiaan. Jadi dari tim kami itu mendapatkan apa arti sebuah keindahan. Apa arti sebuah kenikmatan. Kicauan burung, suara air, hembusan daun bambu yang saling bergesekan. Tapi itu adalah irama keindahan. Irama keindahan. Mungkin di saat dipisah-pisah itu akan menjengkelkan. Tapi di saat dikolaborasi dalam satu tempat dan kita pahami, itu menghasilkan irama-irama kesejukan, irama keindahan yang membuat kita harus bersyukur. Harus bersyukur kita sudah diciptakan oleh Allah dengan segala kenikmatan yang sudah diberikan. Ya. Dan saya kira tim kami, kejauhan kami untuk berjalan itu terbalas. Oh, ternyata dengan kondisi ini saya yakin tim kami masih bisa jalan kok lebih jauh. Ya. Kita tantang cari tempat yang lebih jauh. Cari lahan baru untuk kita sama-sama mentadabburi alam. Mungkin ada pesan lagi yang mungkin akan tersampaikan kepada tim kami atau kepada tim-tim yang lainnya. Saya tutup kesimpulan dari tim kami bahwa asyukur. Bersyukur dan bersyukur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Jadi sehubungan dengan tadabbur alam ini, acara kita, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu, dan terutama dari kesimpulan nanti mungkin saya juga berada nikmat syukur ya. Memang intinya kita itu syukur gitu. Yang saya hormati Pak Prof Husni, rekan-rekan sekalian, yang saya banggakan dalam perjalanan mengamati alam, mentadabburi alam, banyak sekali pelajaran yang kami dapatkan dari kelompok 4 ini. Kami semua melakukan pengamatan, tadabbur, kemudian kami berkumpul, berdiskusi, kemudian juga ada yang kami suruh, Yatri, ini juga mempunyai fungsi juga
Ada 8 titik yang kami kunjungi, semua kami rekam dalam bentuk video maupun foto. Kemudian ada 4 penjuru mata angin, ya, barat, timur, utara, selatan. Kita lewati semua. Yang pertama, saya melihat bersama teman-teman ini itu di kebun tomat, ya, yang sudah ada dalam satu pekeraman, sudah tertata, sudah ada media tanamannya, kemudian sudah ada petani di pagi-pagi itu sudah menyiram juga, ya. Jadi kami itu melihat bahwa inilah keseimbangan dunia akhirat, keseimbangan hablum minallah wa hablum minan nas. Bahwa Allah itu memberikan semuanya sudah ada sebenarnya, ya. Tinggal kita mencari, kita merawat. Karena kita membuat tanaman, saya melihat di situ ada 4 jenis tanaman yang dia tanam, ya. Kalau dia bertahan di satu, mungkin dia tidak bisa hidup, ya. Dia harus Tuhan memberi juga rezeki di lain. Selain dia tanam tomat, ada ada lombok, ada buncis, dan ada jagung, ya. Inilah yang didorong, inilah rezeki yang Allah berikan. Kemudian manusia bisa berusaha, tapi tentu Tuhan yang menentukan, yang membuat itu menjadi masak, menjadi laku dijual, kan Tuhan, ya. Mulai dari proses warnanya masih hijau, kemudian dia warna orange, menjadi masak dia warna merah dan sudah laku dijual. Nah, itu kita lihat itu bahwa ini harus ada keseimbangan. Kemudian kami juga lihat menjadi jalan, ya, ke jalan yang kita lalui dari jalan yang beraspal, ya, sampai ke jalan yang berbatu. Ini kan Tuhan artinya memberi rezeki itu memang berbeda-beda. Ada yang langsung dikasih, ada yang lurus, yang mulus jalannya, ada yang berkerikil, belum mungkin satu waktu diberikan atau mungkin di akhirat diberikan. Sama Tuhan mengabulkan doa, sama juga Tuhan mengabulkan yang namanya hukumannya. Jadi begitu prosesnya. Jadi ini semuanya harus ada keseimbangan. Kami bergerak lagi melihat lagi karena mungkin daerah kami ini yang paling makmur, ya, di sini dari 4 kelompok ini, katakanlah bukan CPI, ya, CPB, Center Point of Batu Lapis sih, ya kan, di ini yang ada lapangan itulah, kan memang center point-nya di situ. Kami melihat lagi bahwa kehidupan sosial di sini harus dijaga juga keseimbangannya, ya. Tidak bisa hanya orang membangun saja, mengeruk keuntungan, tidak memperhatikan masyarakat setempat yang juga menjual kembang. Mulai itu ada menjual kembang, kembangnya tidak laku. Nah, ini yang harus dibantu, didorong semuanya, ya, supaya kehidupan homo hominus socis ini, masyarakat sosial bisa hidup dan menjadikan daerah ini daerah yang makmur begitu. Itu kemudian ada juga kami lihat bahwa di tempat wisata itu, ya, yang namanya The River ini, memang The River ini kan Tuhan sudah menciptakan alam sudah bagus di sini. Tanpa dibangun pun tempat rekreasi pun orang sudah menikmati, sudah luar biasa kan. Indigenous knowledge ini kan, pengetahuan yang dari Tuhan berikan. Tapi kalau dibentuk lagi tempat wisata begitu, tidak masalah asal itu bisa memberi kehidupan setempat, memberi kebaikan. Tapi ada juga yang tidak bagus itu di dalam itu dia pasang itu yang namanya kartu-kartu yoker. Lah, untuk apa itu? Ini nilai estetikanya, nilai seninya, nilai etikanya akan hilang. Jadi W.S. Rendra pernah ke Makassar, dia dari hotel waktu itu hotel di depan Losari itu, di depan Losari, Bang. Hotel, ya. Di situ dia lihat tulisan Telkom di ujung di tengah laut. Dia berteriak ke pemerintah, lepas itu, mengganggu pemandangan. Apa artinya Telkom itu di situ? Untuk apa? Merusak. Bukan merusak lingkungan, tapi estetika yang dirusak. Nah, ini yang harus kita jaga di sini. Jangan sampai muncul tulisan-tulisan apa semuanya yang tidak membawa yang ke arah lebih baik begitu. Kami juga melihat tanda-tanda gambar, ya, ada beberapa itu yang milenial sekarang kan era ini pemilihan kan milenial semua, tetapi bagaimana milenial ini bisa memanfaat. Jadi ini kalau kita kaitkan dengan supaya terjadi perekonomian
ekonomi kewirausahaan, kemudian bisa mengangkat ekonomi pedesaan yang ada di sini, memang kita harus libatkan memang ya ada kewirausahaan yang berbasis seperti kita ini, mungkin keagamaan yang menjaga itu estetika yang bisa melanggar nilai-nilai yang ujung-ujungnya nilai-nilai agama akan hilang begitu. Kemudian saya juga melihat bahwa Tuhan itu maha adil, ya kita perlu bersyukur bahwa Tuhan itu memberi kepada pohon saja, bukan hanya sembarangan saja, ada artinya semua itu. Ada pohon yang justru dia bunganya lebih banyak daripada pohonnya, mungkin seperti flamboyan di Jepang ataupun di sini. Ini di depan rumahnya Prof ini kan indah sekali. Jadi pohon itu walaupun dia tidak punya nilai juga, tapi kalau muncul dia punya kembang dia menjadi cantik. Jadi dia memberi kecantikan tapi tidak memberi seperti tomat yang laku dijual, bukan gitu. Tapi kepada otak kita menjadi fresh, dan inilah mungkin itu yang diberikan. Itu banyak sekali nilai tambahnya. Kami menyimpulkan bahwa dari apa yang kami lakukan di kelompok 4 ini, bersyukur sekali bahwa memang kita harus menjaga keseimbangan dunia akhirat, keseimbangan hablunillah wa hablunan nas, untuk akhirnya tadabbur ini kita bisa syukuri. Saya kira itu dari kami kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus dari wisata usai sudah. Ada yang segera meninggalkan Batu Lapisi, namun ada pula yang masih tinggal untuk kembali menikmati senja di Batu Lapisi. Satu persatu peserta meninggalkan Batu Lapisi dengan berbagai kenangan. Namun kehidupan makhluk-makhluk di Batu Lapis berlanjut. Air sungai di kaki bukit masih tetap mengalir. Angin masih bertiup bersama awan beriring. Burung masih tetap berkicau. Binatang melata masih menyebar, mencari nafkah untuk keberlanjutan hidup. Ingat pesan, sebelum ke surga, singgah di Batu Lapis. Diambil